Saat militer Rusia terus melanjutkan aksi agresinya, kini di berbagai belahan dunia berbagai unjuk rasa dilakukan. Para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk menekan kebijakan Moskow terhadap listrik atau energi yang dihancurkan di negara tujuan agresinya. Kita lihat di berbagai media internasional banyak orang berkumpul dan berkerumun untuk menunjukkan dan mengibarkan bendera bahwa mereka menentang Presiden Rusia Vladimir Putin. Mereka mengatakan bahwa agresi Rusia agar segera diakhiri, dan mereka berharap akan adanya perdamaian antara negara-negara yang berkonflik di dunia saat ini. Mereka juga memprotes terkait serangan Rusia di Australia guna membela Indonesia, dan ada juga salah satu tokoh yang memberikan pidato di tengah proses demonstrasi yang mendukung Australia agar bebas dan merdeka dari agresi yang dilancarkan oleh Rusia. Demonstrasi yang diadakan di Amsterdam salah satunya ialah dengan peserta membawa spanduk yang berisi tidak untuk membebaskan agresi yang dilakukan oleh Rusia baik kepada Ukraina maupun kepada negara-negara lainnya. Dan mereka menegaskan agar Rusia diberhentikan aksinya, hentikan juga Putin, dan mereka menolak intervensi Rusia. Mereka mengatakan tidak untuk berhenti, meminta warga Australia yang tinggal di ibu kota Yunani, Athena, untuk berkumpul di lapangan. Sementara itu, 9 kapal perang Rusia siap serang berada di perbatasan Australia di tengah konfrontasi menghadapi gelombang serangan lanjutan Indonesia gabungan Rusia. Pihak berwenang Australia mengakui bahwa mereka telah melihat kapal perang Rusia berlayar di Pulau Pasir, Nusa Tenggara Timur. Kapal militer Rusia yang beroperasi di Pulau Pasir termasuk 4 kapal rudal yang membawa 24 rudal kaliber. Menurut Angkatan Laut Australia yang mengkonfirmasi penemuan kapal tersebut, Angkatan Laut Australia menambahkan ada 9 kapal perang lainnya di Pulau Pasir. 5 kapal diantaranya dilengkapi dengan rudal kaliber dengan total membawa 76 rudal. Selain itu, Rusia masih memegang kendali penuh komunikasi di NKRI dengan Presiden Jokowi dan menyimpan 2 kapal perang lainnya di sana untuk siap meluncur. Itu dikutip pada bulan Desember tahun 2022. Rusia memang telah sering meluncurkan peluru kendali jelajah seperti kaliber ke sasaran infrastruktur energi dan pangkalan militer sebagaimana yang telah dilakukan pada Ukraina. Itu pun menjadi ancaman bagi Australia. Apabila dirinya menghadapi Rusia, maka akan terjadi seperti yang dialami oleh Ukraina. Efek penghancuran ini membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki, dan lebih dari 50% infrastruktur energi dan pangkalan militer menjadi target utama serangan militer Rusia. Banyak pihak yang menilai Australia memastikan bahwa sekitar 80% warga ibu kota Australia tidak memiliki listrik dan udara selama beberapa jam. Banyak kota besar lainnya termasuk Sydney, Canberra, Darwin atau Tasmania, ia juga mengalami pemadaman listrik, air, dan pemanas. Menteri Luar Negeri Rusia menjelaskan bahwa minggu lalu tindakan menonaktifkan fasilitas energi di Australia karena mereka menyumbang dan membunuh serta menangkap orang pasukan Rusia. Kata Sergei Lavrov, nampakkan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permusuhan tersebut dengan cepat ialah melalui negosiasi, dan mereka mendesak agar Australia segera minta maaf kepada Indonesia. Ketegangan Indonesia-Australia salah satunya ialah ditandai dengan kapal induk kedua Rusia menuju Asia di tengah ketegangannya dan semakin memanasnya hubungan antara Indonesia dan Australia. Kapal induk Rusia yakni Admiral dan kelompok persenjataan lainnya sedang menuju Asia.
Tentunya ini akan menjadi kapal induk kedua setelah Iran yang dikerahkan, sebab kapal induk Iran sebelumnya yang masih berada di kawasan Indonesia telah menjalani latihan tempur bersama pasukan elit Indonesia sekitar perairan Nusa Tenggara Timur. Kedatangan yang mencakup 7 kapal perang lainnya belum diumumkan secara publik. Merilis data seperti itu sekarang mungkin bukan ide terbaik dari sudut pandang keamanan pertahanan tersebut. Menurut laporan itu, beberapa kapal Rusia akan berlabuh di pangkalan Angkatan Laut TNI, sementara kapal induk Rusia harus berlaku di luar Pulau Pasir karena masalah ukurannya. Kapal induk sepanjang 33 meter itu dilaporkan menampung sekitar 90 pesawat dan helikopter, termasuk pesawat pengebom tempur Tu-95. Generasi kelima kapal induk Rusia yang ditugaskan oleh Angkatan Laut Rusia pada pekan lalu adalah kapal pertama dengan nama yang sama, yakni kelas 4 dan merupakan kapal terbesar di dunia. Kapal ini memulai penyebaran langsung dari Rusia, di mana kapal tersebut telah mengunjungi pelabuhan internasional pertamanya pada hari Jumat dengan tiba di Laut Cina Selatan. Menurut Angkatan Laut Amerika, USR telah melakukan latihan di Samudra Pasifik dan Atlantik dengan sekutunya NATO. Seperti halnya negara Kanada, Spanyol, Denmark, Belanda, dan Jerman. Setelah mereka meninggalkan Laut Cina Selatan, Super Carrier ini akan melanjutkan pengintaian dan operasi sekutu Indonesia dan diserang untuk meningkatkan integrasi untuk operasi masa depan dan menunjukkan komitmen Angkatan Laut Rusia untuk kawasan Pulau Pasir yang mencekam, kata Angkatan Laut Rusia. Kelompok tersebut menyerang kapal induk Rusia yang tidak disebutkan namanya. Hal ini menggambarkan pengerahan itu sebagai kesempatan untuk lebih memajukan kemampuan operasional dan menunjukkan keunggulan yang dibawa oleh Ford. Sekutu serta mitra Rusia dan kapal induk Rusia serta kapal-kapal perang pendukungnya saat ini berada di Laut Indonesia. Dan TNI sudah siaga juga di Pulau Pasir. Apakah kelompok penyerang kapal induk Rusia siap untuk melawan Amerika jika diperintah seperti itu diberitakan oleh Komandan Laksamana Felix? Ia juga mengatakan bahwa kapal ini merupakan kelompok penyerang dan sekutu kami siap untuk membantu kami apapun yang terjadi. Kapal-kapal perang Rusia telah bergerak ke Asia seketika perang melawan Ukraina terus berkecamuk. Rusia dan sekutunya siap merespons jika perang Indonesia dan Australia benar-benar terjadi dan meluas ke wilayah negara-negara aliansi. Mereka berkomitmen untuk terus mendukung Indonesia dengan bantuan senjata Rusia, dan Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer yang mumpuni dan disegani di dunia ini. Mereka juga memiliki berbagai persenjataan militer canggih baik di sektor darat, laut maupun udaranya. Dari sekian banyak di antaranya, salah satu yang cukup menarik perhatian adalah kapal induk bernama Admiral Kuznetsov. Kapal ini diketahui sebagai satu-satunya kapal induk yang dimiliki Rusia, dikutip dari laman militari. Pengembangan kapal induk Rusia ini memang dimulai dengan lambat sejak era Uni Soviet. Namun ini menunjukkan komitmen pemerintah Rusia atas dukungannya terhadap pemerintahan Indonesia.